Halo semua, update-nya agak sedikit telat ya karena memang sibuk sekali minggu ini karena barusan saya juga habis meeting dengan klien dari Project C, di mana kita akan launching websitenya di minggu depan, tapi mungkin itu cerita untuk minggu depannya lagi ya. Jadi di video ini saya mau share tentang apa yang terjadi di minggu kemarin dan ada cukup banyak yang terjadi ya. Yang pertama itu mungkin dari Project A dulu ya. Dari Project A itu minggu kemarin hari Senin nggak ada masalah apa-apa. Saya mengerjakan kerjaan seperti biasa. Mereka lagi ada project untuk meredesain homepage mereka menggunakan Gutenberg dan kita lagi progress untuk ke sana. Progresnya cukup baik sih ya. Cuman sayangnya ternyata dari pihak front end itu jadwalnya dikurangi karena orang dari front end-nya ini harus fokus ke project yang lain gitu ya. Jadi kemungkinan besar kebanyakan dari front end itu saya yang juga akan handle. Jadi kemungkinan mungkin 70% 80% dari redesign ini semuanya ke tangan saya semua sendirian. Ya projectnya memang nggak terlalu gede ya project A, walaupun websitenya cukup banyak, ada 4 website, tapi budgetnya nggak terlalu gede. Jadi semoga budgetnya bisa ditambah di musim ke depan ketika mereka memperpanjang kontrak lagi dengan kita sehingga kita bisa nambah engineer ya di project ini, nggak cuma saya sendirian. Saat ini ada 3 ya engineer-nya dan nantinya tinggal 2, tapi kemungkinan sebagian besar kerjaannya tetap ke saya. Di hari Senin seperti itu. Hari Selasa, wah ini yang cukup parah ya. Jadi biasanya kan saya mulai kerja tuh Selasa malam, itu jam 9 malam ya. Setiap hari kalau malam saya mulainya jam 9 malam. Tapi dari jam 7 atau jam setengah 8 itu sudah mulai notifikasi banyak sekali. Setelah saya cek, ternyata websitenya down. Jadi dari pihak direktur engineer-nya kita sama salah satu backend yang sekarang juga ada di project itu, mereka yang ngedebug dan search kenapa kok bisa down dan websitenya masih kondisi down selama kalau nggak salah 1 jam lebih ya. Mereka kontak ke pihak hosting dan hostingnya sama sekali tidak membantu. Saya sama sekali nggak bisa rekomendasi hosting ini, dan hosting itu adalah hosting yang cukup premium ya. Hostingnya itu adalah dari Pantheon, dan menurut saya dari pengalaman saya dengan beberapa hosting lainnya, apalagi hosting untuk enterprise, menurut saya tuh Pantheon tuh paling kurang sip deh ya untuk bagian supportnya. Websitenya down, dari klien ngontak ke sana dengan menggunakan chat atau bahkan menggunakan telepon juga ya. Kita juga buka tiket ke dia dan yang dilihat ini tuh, oh ini ada error di websitenya harus diperbaiki, ya silahkan perbaiki sendiri gitu. Padahal yang ditunjuk ini tuh bukan error. Jadi mereka tuh kayaknya nggak benar-benar ngerti ya tentang cara kerja website atau gimana, dan kayaknya sih cuma saling lempar aja ya. Tapi setelah kita investigasi lebih lanjut lagi, itu ternyata permasalahannya itu websitenya habis di DDoS. Jadi kita cek melalui New Relic dan kita cek yang terjadi di situ. Saya cek akses lognya dan lain sebagainya. Ternyata yang jadi masalah itu dalam waktu beberapa menit atau 1 jam terakhir mungkin ya, sebelum websitenya down, itu ada sekitar 3.000 request dari sebuah bot untuk nge-crawl websitenya, dan botnya itu setelah kita cek dari user agentnya itu namanya Lunabot. Lunabot itu kalau kita baca dari websitenya itu ternyata semacam AI bot. Jadi ini artificial intelligence bot, mirip kayak mungkin Bing yang ya kita bisa tanya sesuatu di situ. Jadi kemungkinan ada yang install aplikasi tersebut di browsernya atau di mungkin di handphonenya dan lain sebagainya. Dan orang yang install aplikasi itu dari Lunabot ini menanyakan sebuah topik, di mana topiknya itu ketika Lunabot itu mungkin mencari di internet atau di Google atau dimanapun, itu yang punya banyak informasi itu dari websitenya ini gitu ya. Karena websitenya ini memang sangat isinya tentang satu buah topik yang cukup mendalam gitu ya. Jadi si AI bot-nya itu nge-crawl semua halaman websitenya untuk mendapatkan informasi yang diminta.
dan itu yang bikin jadi websitenya jadi down. Jadi menyedihkan sekali kita sekarang hidup di di saat yang seperti ini ya. Kayaknya ini nggak bakal yang terakhir terjadi. Kayaknya ini bakal terjadi cukup sering ya di masa mendatang, di mana AI bot itu akan berusaha mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan nge-DDoS website-website kita. Kalau kita punya website yang punya banyak informasi, tentunya AI bot itu yang bisa dibilang haus akan informasi, akan berusaha mendapatkan informasi tersebut. Mungkin kita butuh suatu sistem untuk ngasih tahu AI bot untuk ada intervalnya mungkin untuk mencari informasi tersebut, atau mungkin kita bisa blok aja langsung semuanya untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Pada intinya sih AI bot ini kan mencuri konten ya dari website-website yang ada. Tapi ya teknologi ya. Untuk project yang ini ya di selain hari Selasanya ya, hari Rabu, Kamis, Jumat nggak ada masalah ya sebenarnya. Jadi cuma tinggal itu aja. Untuk prosesnya sendiri kalau terjadi DDoS itu ya simple sih ya. Kita berusaha kita drop apapun itu yang sedang kita kerjakan untuk memastikan websitenya segera untuk kembali normal. Dan itu sangat disayangkan sih ya, karena downnya sekitar 1 jam lebih sedikit mungkin ya. Mestinya sih nggak harus selama itu untuk down. Jadi yang agak sulit di sini adalah dari pihak hostingnya. Mestinya ketika tahu ada website yang down, bukannya terus nyari, oh ini persalahannya ada di file ini, padahal salah sama sekali. Mestinya harus mereka lakukan pertama kali harus ngecek downnya kenapa dan nge-restart servisnya. Kita harus minta mereka untuk nge-restart servisnya untuk menghidupkan kembali websitenya, dan itu pun dari supportnya tuh nggak langsung gitu ya. Jadi agak delay lama, kita harus nunggu juga dan lain sebagainya, harus di pingpong ke departemen lain juga. Jadi ya downnya sedikit agak lama, mestinya sih nggak harus selama itu. Kalau itu downnya adalah kesalahan dari kita, tentunya kita harus bikin report ya. Tapi karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kode yang ada, jadi nggak ada perlu report tambahan untuk misalnya ke leadership, ke direktur dan lain sebagainya. Jadi cukup aman di insiden kali ini ya. Untuk project yang B masih sama ya seperti yang kemarin. Saya bikin kalkulator untuk mereka dan hasilnya cukup baik. Minggu lalu saya bisa menggunakan cukup banyak waktu saya untuk menyelesaikan kalkulator itu, walaupun ternyata jauh lebih kompleks dari saya bayangkan sebelumnya. Walaupun kerjaan untuk back end-nya itu bisa dibilang belum benar-benar selesai, jadi ya saya masih harus ngerjain itu di minggu ini dan minggu depannya lagi kemungkinan. Tapi semuanya saya kerjakan itu sudah front end ready, jadi sudah saya kasih placeholder dan lain sebagainya, sehingga bagian front end itu sudah bisa langsung mulai kerja. Semoga sih tetap bisa launch sesuai dengan jadwal, yaitu kita estimasikan sekitar 6 minggu ya, jadi kemungkinan akhir Agustus itu bisa mulai direview dan semoga bulan Septembernya bisa launch ya fitur ini ya. Untuk project yang C, ini kan project build, sekarang kita lagi mulai untuk ngerjain semuanya, ada banyak sekali tiket masuk, dan yang jadi masalah di minggu kemarin itu adalah kontennya setelah saya cek semua itu banyak yang belum jadi. Jadi dari sekitar berapa puluh halaman yang mereka bikin itu sekitar mungkin 30-40%-nya itu masih kosong. Entah itu dikosongkan karena mau dihapus karena nggak dibutuhkan, atau memang masih perlu diisi kontennya. Padahal sudah jalan sebulan untuk isi konten, dan minggu depan 2 minggu lagi dari minggu kemarin ya itu kan mau launch ya. Sangat disayangkan, tapi setelah kita diskusi dengan mereka di minggu ini tadi barusan kayaknya sih masih aman untuk launch. Jadi
Tapi saya kemungkinan harus turun tangan untuk bantuin mereka untuk ngisi konten di halaman-halaman ini ya. Semoga sih aman, kayaknya sih sudah aman. Dan saya sudah kontak ke bagian hosting untuk ngasih tahu bahwa minggu depan kita akan launch websitenya. Dan ini akan di hosting di WP Engine ya, untungnya nggak di Pantheon lagi karena kayak saya sih kalau bisa milih nggak hosting di Pantheon. Begitu aja update-nya untuk minggu ini, minggu kemarin nih maksudnya. Semoga semuanya oke. Oh ya, satu lagi, saya sudah ngambil cuti tapi belum di approve, sudah submit. Saya sih pengennya cuti sekitar bulan Agustus akhir kalau nggak salah ya, karena tanggal 4-nya 4 September itu kan ada libur di Amerika ya, jadi ada namanya Labor Day, tanggal 4 September itu hari Senin. Jadi seminggu sebelumnya saya ingin ngambil cuti full ya, di bulan akhir Agustus itu sampai awal September ya. Semoga bisa di approve. Update-nya apa lagi ya? Ya itu aja sih ya update-nya. Oh ya, dan mungkin akan ada review tahunan ya untuk kinerja saya dan performa saya, nanti ditunggu saja. Saat ini masih belum dijadwalkan, tapi sih katanya sih bulan-bulan Agustus atau September ya, kemungkinan saya akan mendapatkan review tahunan dan semoga naik gaji. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.